Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan. Selamat malam semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persatuan, tapi bukan tentang organisasi. Persatuan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyukai permusuhan kecuali setan. Dan makhluk yang paling benci kepada persatuan di antara orang yang beriman adalah setan, baik dari golongan jin atau manusia. Jangankan persatuan umat muslim, persatuan di antara keluarga aja setan gak suka. Dalam skala kecil, setan gak suka persatuan, apalagi dalam skala besar. Ketika setan mendapatkan seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah kemudian pacaran, maka orang pacaran itu akan terasa indah karena dikasih rempah-rempah dari setan. Maka orang yang pacaran itu 4 jam terasa 4 menit, 5 jam terasa 5 menit, karena setan yang membuat seperti itu. Dan orang pacaran itu susah dikasih tahu. Dikasih tahu misalnya dia itu tidurnya ngorok, nggak apa-apa, itu adalah instrumen terindah yang pernah saya dengar. Paribasa. Kemudian dikasih tahu misalnya. Kemudian dikasih tahu dia itu kasar, itu bukan kasar tapi itu tegas. Kemudian dikasih tahu dia itu hitam, gak apa-apa, yang penting manis. Pokoknya mah kalau yang pacaran mah itu ada rempah-rempah dari setan. Kemudian strategi setan ketika kepada orang yang sudah menikah, apakah strategi setan itu sama? Jelas tidak. Maka akan dijadikan sebaliknya, ketika orang yang menikah itu semua kebaikannya akan dihilangkan oleh setan yang kelihatan keburukan. Makanya kalau saya, antum, antuna di sini saling bersatu mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan setan itu nggak suka ke orang yang seperti itu. Kemudian kita bisa belajar dari anak kecil ya. Anak kecil itu mudah memaafkan. Misalnya sekarang berantem, 2 menit kemudian main bareng lagi, ketawa bareng lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena hati anak kecil mah bersih, nggak ada sombong, iri, dengki, ujub, takabur, sadayana, bukan mata ya. Kemudian kalau ada 1 atau 2 perbedaan, selama kita masih beriman kepada Allah, mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran, nggak usah berpecah belah. Berpecah belah nggak usah. Terus jangan takut kepada setan, karena awal dari kesyirikan itu takut. Misalnya ketika melewati suatu jembatan harus cenah, kalau ngelewat sini mah harus micen rokok ke sungainya biar nggak diganggu. Nggak usah seperti itu, karena perlu diketahui setan itu nggak ada yang suka sebat ya. Nggak usah seperti itu. Kemudian kekuatan persatuan nih ya, kita tahu ketika Belanda menjajah Indonesia,
kemudian diterapkan politik adu domba, maka rakyat Indonesia terpecah belah dan mudah untuk dijajah. Tapi ketika masyarakat Indonesia telah bersatu, maka rakyat Indonesia bisa melawan penjajah dan akhirnya merdeka. Takbir. Papa nama kieu Sunda we aya nama. Urang reketkeun duduluran karena Allah, kabeh dulur lain batur. Kurang lebihnya mohon maaf. Tos atuh. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.